Oke, baik. Eh, Terima kasih adik-adik. Pada kesempatan kali ini kita akan memulai apa namanya kuliah perdana gitu ya. Jadi kuliah perdana ini akan fokus untuk menjelaskan apa saja yang akan kita lakukan selama 1 semester, khususnya di kelas Sistem Informasi Perencanaan dengan kode mata kuliah adalah DK 184304, dan mata kuliah ini merupakan mata kuliah setelah tahap persiapan yang ditempuh di semester 3 dengan SKS sebanyak 3 SKS. Nah, untuk mata kuliah Sistem Informasi Perencanaan sendiri ini nanti akan diampu oleh dua dosen ya. Yang pertama adalah Pak Nur Sakti dan saya sendiri, Bu Umi. Kemudian untuk apa namanya metode pembelajarannya ini selain tatap muka, diskusi studi kasus tentang aplikasi tools-tools tentang sistem informasi perencanaan, nanti kita akan secara khusus menggunakan GIS untuk aplikasinya. Kemudian nanti juga akan ada praktikum gitu ya. Jadi akan lebih banyak praktikum yang akan dimulai di sesi keempat sampai nanti di sesi 13 atau 14 gitu. Kemudian untuk secara rinci, capaian pembelajaran yang dibebankan pada mata kuliah di sini ada pengetahuan umum, keterampilan umum, dan juga keterampilan khusus. Jadi untuk capaian pembelajaran mata kuliah ini sendiri, untuk pengetahuan di sini mahasiswa dituntut memahami gitu ya konsep pemanfaatan sistem informasi perencanaan dan juga memahami metode penerapannya dalam proses penataan ruang. Kemudian untuk keterampilan khususnya, mahasiswa mampu memberikan informasi dan juga menampilkan hasil perencanaan ke dalam sistem informasi. Kemudian mahasiswa juga mampu menyusun arahan rekomendasi pola ruang dengan menggunakan teknik-teknik dalam pengambilan keputusan dengan menggunakan proses GIS. Nah, untuk pertemuan secara terorganisir nanti akan dilakukan dari minggu pertama sampai minggu ke-16 dan lebih khusus di minggu 14 sampai minggu 16 ya. Sorry, di minggu 15 sampai minggu 16 nanti akan dilakukan presentasi untuk tugas besar. Jadi secara rinci evaluasi gitu ya yang akan apa namanya dilakukan pada mata kuliah ini ada 5 gitu, dengan komposisi individu adalah 60% dan tugas kelompok adalah 40%. Secara rinci untuk evaluasinya ada kuis yaitu ujian tulis atau nanti bisa menyesuaikan ya di LMS itu saya sudah menyediakan sebenarnya untuk platform ujian online gitu. Jadi kuis ini nanti akan dilakukan di minggu ketiga atau minggu keempat dan penilaian individu dengan bobotnya adalah 20%. Kemudian ada tugas critical review 15%, kemudian ada ujian praktikum sebesar 25%, dan untuk penilaian kelompok ini ada presentasi tugas besar dan juga laporan tugas besar yang masing-masing adalah 20%. Adik-adik sebelumnya sudah bergabung kan ya di Classroom ya? Sudah bisa mengakses Classroom ya? Dari saya sudah, Bu. Oke, baik. Untuk ketua kelasnya nanti siapa? Saya bisa menghubungi siapa? Apakah Abi atau siapa Gilang? Ya, mungkin untuk bisa hubungi ke saya langsung nanti, Bu. Oke, baik. Terima kasih Abi. Jadi nanti untuk koordinasi tentang pelaksanaan praktikum dan teknisnya saya akan menghubungi lanjut ke API ya, dan nanti mungkin untuk praktikumnya saya akan dibantu juga oleh tim asisten. Jadi tim asisten di sini nanti dia akan membantu saya untuk mendampingi proses selama praktikum. Jadi nanti di classroom tampilannya kurang lebih adalah seperti ini. Sudah kelihatan belum classroomnya? Di saya belum, Bu. Oh, jadi saya stop share dulu kayaknya. Nah, untuk ke classroomnya kurang lebih adalah seperti ini ya. Sudah kelihatan ya?
Sudah, Bu. Oke, oke. Jadi secara secara ini sama ya dengan tampilan apa namanya RPS, substansi dan juga apa saja yang akan dibahas dalam LMS ini itu akan sama seperti di rencana pembelajaran studi, namun di setiap sesinya nanti sudah ada beberapa materi-materi atau bahan-bahan yang akan dibahas di tiap sesi gitu. Contohnya pada saat apa namanya pertemuan pertama ini kita akan fokus dalam penjelasan untuk rencana selama 1 semester, berikut juga bagaimana rincian dari evaluasi dan juga ada materi pengantar gitu. Nah, nanti untuk pertemuan kedua ini capaian pembelajarannya lebih pada memahami komponen-komponen dalam sistem informasi perencanaan dan juga menjelaskan bagaimana perbedaan dari komponen-komponen tersebut serta memberikan contoh aplikasinya gitu. Dan untuk komponen-komponen apa yang dibahas di dalam sesi kedua ini terkait dengan decision support system dan juga NSS gitu ya. Dan untuk minggu ketiga nanti akan ada evaluasi pertama secara individu yaitu kuis online. Di sini saya juga sudah menyiapkan gitu beberapa pertanyaan yang terdiri sebanyak 50 pertanyaan yang dikerjakan dalam waktu 30 menit gitu. Dan nanti ketika minggu keempat akan dilaksanakan pembahasan diskusi gitu ya, lebih banyak diskusi di sini yaitu mengenai analisis jangkauan atau buffer. Dan di sini metodenya sudah mulai masuk pembelajaran via praktikum, di mana harapan dari sesi keempat ini, mahasiswa ini diharapkan mampu memahami dasar-dasar metode dari analisis buffer, kemudian memahami penerapannya dalam suatu studi kasus yang terkait dengan perencanaan gitu. Dan untuk sesi kelima di sini terkait dengan query, praktikum query pada beberapa modul di sini yang sudah disiapkan dan juga apa namanya nanti juga akan ada mungkin video ya, video untuk bagaimana cara running dari apa namanya proses query ini yang nanti akan dibantu di delivery oleh tim asisten. Kemudian di sesi ke-6 sampai 7 di sini kita akan belajar mengenai konsep dari metode reclassify dan juga interpolasi. Kemudian di sesi ke-8 sampai 9 di sini kita akan belajar mengenai konsep dan metode irisan. Berikut juga dengan praktikumnya. Kemudian di sesi 10 sampai 11 di sini akan belajar mengenai weighted overlay ya, weighted overlay berikut juga dengan apa namanya studi kasusnya. Dan di sesi ke-12 sampai 13 di sini akan belajar mengenai dasar-dasar pengembangan JIS yang berbasis web atau web JIS, di mana kegunaannya adalah untuk mendiseminasi hasil atau produk dari perencanaan yang sudah kalian buat. Nah, di sesi ke-14 sampai 15 di sini adalah sesi khusus untuk presentasi dari tugas kelompok. Nah, di sesi terakhir, 16 ini adalah evaluasi akhir, di mana nanti dosen akan mengumumkan gitu ya, bagaimana capaian-capaian evaluasi setiap individu dan juga hasil dari tugas kelompok. Nanti jika ada nilai yang kurang, akan diberi kesempatan untuk melakukan perbaikan, baik itu yang sifatnya evaluasi individu maupun kelompok. Tuh. Oke, baik. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Silakan Hilmi, Abi, Fadil, Aisyah, dan juga Gilang. Mungkin ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu terkait dengan rencana pembelajaran ini dan juga rencana evaluasinya. Silakan Abi. Ya, baik Bu. Terima kasih kesempatannya. Saya Abi izin bertanya Bu, terkait dengan nanti untuk praktikumnya, kira-kira aplikasi yang digunakan mungkin contohnya seperti apa saja Bu ya? Mungkin saya di sini masih belum kebayang untuk aplikasinya yang digunakan nanti. Terima Ya. kasih.
Oke, terima kasih Abi. Jadi untuk aplikasi khususnya kita akan menggunakan GIS ya. Tapi untuk versinya, versi yang terakhir kalau tidak salah ada yang sudah sampai versi 11 ya. Tapi nanti saya juga masih harus koordinasi lagi dengan tim asisten gitu untuk update pembaruannya. Dan juga sebetulnya juga sudah ada ini ya, apa namanya, sebentar, modul. Jadi ada buku panduan gitu, buku panduan praktikum yang nanti akan menemani adik-adik saat melakukan praktikum, di mana di dalam buku modul ini dari setiap materi yang akan dipraktikumkan itu nanti sudah tersedia semua di sini. Dan diharapkan adik-adik nanti sebelum praktikum sudah mempelajari itu di awal, coba-coba mempraktekkan sendiri melalui aplikasi JIS-nya. Nanti juga akan dipandu oleh teman-teman dari tim asisten untuk install apa namanya aplikasi JIS-nya. Seperti itu, Abi. Iya, baik Bu. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih. Ya, silakan pertanyaan berikutnya dari Hilmi. Ya Bu, saya Hilmi izin bertanya untuk tadi Mm-mm. yang evaluasi apakah ada KKM-nya dan jika nanti tidak lulus KKM apakah disediakan remedi seperti itu Bu? Terima kasih Bu. Iya, jadi seperti yang saya sampaikan tadi ya, di pertemuan yang sesi ke-16 itu akan ada evaluasi akhir gitu, di mana evaluasi akhir itu tim dosen nanti akan merekap semua nilai gitu, hasil evaluasi selama 1 semester, kemudian akan dibagikan kepada mahasiswa, dan nilai batas untuk apa namanya minimal yang harus dicapai itu adalah 70 gitu ya di mata kuliah ini. Jadi nanti kalau semisal ada yang kurang mencapai nilai itu, nanti akan dilakukan sesi untuk perbaikan gitu. Oke, Oh baik ya, Bu. Terima kasih Oke, atas baik. Jadi untuk mata kuliah ini nanti kan ada 2 ya dosennya, untuk yang sesi pertama sampai sesi ke-7 nanti dengan saya, kemudian nanti sesi ke-8 sampai sesi ke-14 nanti dengan Pak Sakti gitu ya. Oke, baik. Mungkin ada lagi yang mau ditanyakan terkait dengan rencana pembelajaran, kemudian teknis nanti apakah kita akan melaksanakan pembelajarannya via Zoom atau bagaimana. Itu nanti tergantung ya, tergantung kondisi dan situasi apa namanya saat nanti gitu, karena kan masa-masa sekarang juga masih apa namanya masih dalam situasi yang tidak memungkinkan juga gitu, tidak bisa dipastikan gitu kondisinya. Ya, silakan Gilang. Baik Bu, terima kasih kesempatannya. Saya Gilang RP 14 izin untuk Mm-mm. bertanya mengenai tugas besar. Itu kan ada tugas besar ya Bu nanti di akhir. Nah itu untuk Mm-mm. kelompokannya sendiri ada Oh berapa iya, orang iya. tiap kelompokannya, Mm-mm. dan untuk pembagian dosennya apakah dibagi antara Bu Mi dan Pak Sakti atau bagaimana ya Bu? Iya, Terima ya, kasih. oke. Terima kasih Gilang sudah diingatkan. Saya lupa tadi belum menjelaskan tentang detail rencana evaluasinya. Oke, baik, sebentar. Untuk evaluasi. Rencana evaluasi. Sebentar. Nah, ya benar. Terima kasih ya sudah diingatkan. Jadi untuk penjelasan mengenai rencana evaluasi di sini, ada evaluasi satu tadi berbentuk quiz online ya. Jadi di sini tugas individu, materi yang akan diujikan di sini adalah pemahaman konsep dasar dari sistem informasi perencanaan. Jadi nanti sudah ada 50 pertanyaan yang sifatnya multiple choice gitu, pada yang memilih gitu mana yang paling benar. Juga ada yang sifatnya apa ini namanya mematchkan gitu ya, dan juga
true and false gitu. Kemudian nanti yang evaluasi 2 berupa critical review di sini konteks yang perlu ditajamkan dalam critical review di sini adalah konsep dasar dari sistem informasi perencanaan dan juga teknik yang digunakan dalam analisis spasial, juga pemahaman terhadap teknologi dalam sistem informasi perencanaan. Kemudian untuk ujian praktikumnya sendiri, di sini fokus utama atau capaian utama yang ditekankan kepada mahasiswa adalah untuk mengaplikasikan beberapa teknik analisis spasial ke dalam studi kasus yang diberikan. Nah, untuk yang tugas besar sendiri di sini tugas kelompok ya, tetapi meskipun kelompok kita tetap melakukan penilaian atau menilai performa dari setiap individu dan anggota kelompok. Jadi di sini tugas untuk tugas besarnya penilaiannya ada 2, yaitu presentasi dan juga laporan tugas besar. Nah, untuk yang presentasi di sini highlight untuk penilaiannya adalah mampu menjelaskan proses dari teknik analisis ke dalam studi kasus secara lisan. Kemudian untuk laporan tugas besarnya lebih kepada kemampuan dalam menjelaskan secara deskriptif bagaimana proses-proses dari analisis step by step-nya, pengumpulan datanya, kemudian sampai ke dalam proses analisisnya ke dalam studi kasus. Nah, untuk detail rambu-rambu penilaiannya, jadi untuk kuis online tadi kan materi yang diujikan di materi minggu pertama hingga kedua, kemudian nanti akan secara online dilakukan melalui Classroom, itu sudah disediakan linknya. Ini pada contoh kuis tahun-tahun sebelumnya, tetapi nanti sudah berbeda ya, sudah bukan essay lagi, tetapi lebih kepada multiple choice sebanyak 50 pertanyaan. Kemudian untuk yang critical review di sini nanti materi tugasnya adalah substansi ya, yang dibahas dalam tugasnya terdiri dari judul artikel sesuai dengan topik dari mata kuliah. Kemudian ada penjelasan materi inti dalam artikel, kajian terhadap artikel, kemudian rekomendasi dan saran yang diberikan untuk meningkatkan kualitas materi artikel. Nah, untuk pelaksanaan atau pengumpulan tugasnya ini dikumpulkan di minggu ke-11. Jadi fokus utama dalam critical review di sini kalian meresensi ya. Meresensi bukan hanya menerjemahkan dari sumber yang bahasa Inggris gitu. Kalian membuat ringkasan atau summary, kemudian mendeskripsikannya dengan bahasa yang dikembangkan sendiri oleh masing-masing peresensi. Kemudian untuk teknis dari tugasnya sendiri itu diketik dalam kertas itu A4 potret, kemudian spasinya 1 sampai 1,5. Nanti bisa dikumpulkan secara kolektif gitu melalui ketua kelas dan bisa via upload gitu ya, via drive atau via link drive atau di Classroom itu sendiri. Nah, untuk rambu-rambu penilaiannya atau kriteria penilaiannya ada beberapa aspek penilaian yang dinilai di sini. Yang pertama adalah substansi isu yang dibahas sesuai dengan topiknya atau tidak. Kemudian ada ketepatan meringkas konsep pemikiran penting dalam artikel, ada juga ketepatan hasil dari critical review terhadap substansi jurnal, dan juga pembahasan hasil dan juga lesson learned. Dan yang terakhir adalah ketepatan meringkas kesimpulan dan juga merumuskan lesson learn-nya. Jadi di sini ada rambu-rambunya dan kami dari dosen pengajar berharap kalian bisa mencapai paling tidak di klasifikasi yang baik ini. Nah, untuk yang ujian praktikum sendiri di sini materi perkuliahan dimulai di minggu ke-4 ya untuk praktikum sampai ke minggu 14. Nah, untuk beberapa pedoman praktikum sendiri sesuai rambu-rambunya sudah kita sediakan di dalam buku modul itu tadi. Kalian bisa membaca-baca itu sebelum dilakukan kelas praktikum. Dan untuk kriteria tugas dari praktikum sendiri tadi
ada beberapa aspek yang dinilai. Yang pertama adalah kemandirian dalam bereksperimen, kemudian kemampuan eksplorasi dan juga melakukan percobaan, serta kemampuan dalam menyimpulkan suatu temuan selama praktikum. Jadi untuk capaian minimum yang diharapkan nanti kalian bisa mempraktekkan gitu ya, dan juga mengeksplorasi bagaimana tools-tools yang sudah disediakan dalam JS itu dalam proses perencanaan dan studi kasus terkait dengan perencanaan. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan dulu sebelum saya menjelaskan ke evaluasi 4 dan juga evaluasi 5. Dari Bisa saya sudah cukup jelas. Oke, baik. Kalau begitu saya lanjutkan dulu ke evaluasi 4 tentang presentasi tugas besar dan evaluasi 5 adalah tentang laporan tugas besar. Jadi di tugas besar sendiri ini capaian utamanya adalah mahasiswa mampu memvisualisasikan data-data spasial dan juga hasil analisis dari proses perencanaan itu ke dalam suatu WebGIS sederhana. Kemudian mahasiswa mampu menjelaskan proses analisa yang dibuat secara lisan dan juga visual. Nah, materi untuk tugas besar ini terkait dengan pemahaman terhadap tujuan, kemudian ketepatan sasaran analisa, kemudian tampilan dan juga kelengkapan informasi atau data, serta kedalaman analisis dan juga deskripsi dari hasil analisis. Untuk kelompoknya beranggotakan 5 mahasiswa, dan mahasiswa disarankan untuk melakukan konsultasi atau asistensi kepada masing-masing dosen. Jadi nanti jumlah dari mahasiswa nanti akan dibagi dalam masing-masing 5 mahasiswa gitu ya per kelompok, dan nanti untuk asistensinya bisa konsultasi dengan dosen-dosen yang sudah ditentukan. Jadi nanti bisa ke saya atau juga ke Pak Sakti. Nah, untuk bobot penilaiannya di sini apa saja yang dinilai terkait dengan teknik presentasi, kemudian ada teknik analisis, proses diskusi, tanya jawab, dan juga bagaimana kalian menampilkan informasi atau data-data yang sudah kalian analisis dalam tampilan WebGIS yang terorganisir. Nah, untuk laporan tugas besar sendiri di sini, kelengkapan atau substansi yang perlu dilengkapi adalah terkait dengan kedalaman analisis, kemudian juga ada kelengkapan informasi atau data, dan juga keluaran hasil dari kajian berupa publikasi yang sudah dipublikasikan dalam suatu website, majalah ataupun koran. Nah, untuk tugas besar ini sendiri nanti dikumpulkan di minggu ke-6. Minggu ke-16 ini harusnya sudah melalui proses itu tadi ya, melalui proses presentasi, kemudian sudah mendapatkan feedback dari masing-masing dosen di minggu ke-15. Jadi minggu 16 ini sifatnya sudah revisi-revisi, itu hasil dari revisi akhir gitu yang sudah dikumpulkan. Nah, untuk kriteria dari penilaian laporan sendiri di sini ada aspek-aspek dari masing-masing bab yang dinilai, mulai dari bab pendahuluan, bagaimana kelengkapan kalian dalam menyajikan fakta empiris, kemudian selain lengkap juga fakta empiris yang disajikan atau data-data yang disajikan juga sangat relevan. Kemudian ada bab tinjauan pustaka, di sini yang dinilai adalah substansi dari tinjauan pustakanya lengkap, dengan menyebutkan lebih dari referensi yang sudah ditentukan. Jadi referensinya nanti beragam gitu, tidak hanya dari jurnal atau laporan-laporan berbahasa Indonesia, tetapi juga jurnal-jurnal internasional. Nah, untuk metodologi di sini, kelengkapan yang dinilai di sini adalah data yang dibutuhkan, cara memperoleh datanya bagaimana, kemudian teknik untuk mengolah data secara tepat disertai dengan penjelasan secara detail. Nah, untuk bab pembahasan atau data dan analisis, di sini substansi yang dinilai adalah datanya lengkap, teknik analisis yang digunakan ini berbobot, dan interpretasi hasil analisis sudah sesuai. Untuk kesimpulan dari rekomendasi, bagaimana kualitas kalian untuk menyimpulkan
hasil analisis, kemudian bagaimana kesimpulan yang kalian rumuskan itu bisa menjawab tujuan dari pembelajaran atau studi kasus yang sudah kalian tentukan. Nah, untuk kelengkapannya nanti SHP-nya silahkan nanti bisa dikumpulkan dalam suatu DVD atau link khusus gitu supaya mempermudah dosen untuk melakukan pengecekan. Oke, baik. Sampai di sini mungkin ada yang mau ditanyakan lagi. Aman Kalau dari oke, saya. oke baik. Kalau sudah cukup jelas, mungkin nanti silakan bisa coba akses dulu via Classroom semua materi-materi yang dibutuhkan di setiap sesi itu sudah saya upload semua di situ. Silakan nanti diakses, dan untuk nanti secara detail bagaimana praktikum dan juga siapa asistennya saya akan mengabarkan lebih lanjut via API ya. Oke, baik. Terima kasih adik-adik sudah berpartisipasi dan mengikuti kelas pendahuluan di Sistem Informasi Perencanaan ini. Semoga semester ini proses pembelajaran berjalan dengan baik dan capaian pembelajaran dari setiap mata kuliah, dari setiap sesi yang sudah disampaikan tadi bisa tercapai semua. Oke, baik. Kalau tidak ada lagi yang ditanyakan, mungkin dari saya cukup sekian. Terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Oke, baik. Makasih, Bu. Saya stop share.